Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Baitul Ilmi TV yang menyaksikan program Bil Hikmah pada kesempatan hari Senin ini, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan satu pesan dan pengingat bagi kita semua, itu bagaimana kita sebagai seorang muslim harus memiliki rasa cinta dan benci karena Allah. Saya mengutip suatu nas hadis yang tertulis dalam kitab Muqaddimat Nafsiyah Islamiyah, di mana At-Tirmizi telah mengeluarkan hadis. Beliau berkomentar hadis ini hasan dari Mu'adz bin Anas al-Juhani bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man a'ta lillahi wa mana'a lillahi wa habba lillahi wa baghadha lillahi wa ankaha lillahi faqad istakmala imanu." Yang artinya, barang siapa yang memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan menikah karena Allah, berarti ia telah sempurna imannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kata cinta dan benci kadang kita sering lontarkan, kadang kita sering sampaikan ketika kita menyukai seseorang atau membenci seseorang atau bahkan musuhi seseorang. Padahal tahukah kita dan fahamkah kita bahwa ternyata cinta dan benci itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan, yang dasarnya cinta dan benci itu karena Allah, bukan karena hawa nafsu kita, bukan karena keinginan kita cinta karena Allah karena ada kepentingan, karena ada manfaat yang kita dapatkan dari orang itu. Termasuk kita membenci karena Allah karena hanya sebatas karena kita berbeda dari sisi pemikiran, kita berbeda dari sisi hal kegemaran misalkan, atau berbeda dalam hal yang sifatnya teknis saja. Maka sebenarnya kalau kita kaitkan dengan nas hadis ini, bahwa keimanan itu menjadi suatu tujuan cinta dan benci kita, menjadi suatu landasan kita berbuat cinta dan benci kepada manusia, baik itu yang lebih muda, baik itu yang lebih tua, atau bahkan yang sebaya. Karena sesungguhnya pemirsa Baitul Ilmi TV di program Bil Hikmah pada kesempatan hari Senin ini, cinta dan benci itu adalah fitrah pada diri manusia yang kemudian harus diarahkan. Apakah cintanya sudah benar, apakah bencinya itu sudah benar. Jadi kita harus menerima bahwa sebenarnya cinta itu ada dalam diri kita, benci pun juga ada dalam diri kita. Realitas cinta karena Allah, ya, atau benci karena Allah itu sebenarnya sangat banyak dan mudah kita dapatkan. Misalkan saja kita mencintai istri kita, mencintai anak-anak kita, mencintai orang tua kita, bukan semata-mata karena orang tua kita yang telah mendidik kita, bukan semata-mata istri kita telah membantu kita mendidik anak-anak kita, atau bahkan bukan semata-mata karena anak kita yang ada rasa cinta pada kita, sebagai balas jasanya maka kita mencintai dia. Tapi ingatlah bahwa cinta itu adalah perintah Allah. Cinta itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan kepada sesama manusia, khususnya sesama muslim. Kita masih ingat mungkin dengan hadis, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya sesama mukmin itu bersaudara. Maka ketika ada hubungan persaudaraan, maka rasa cinta itu mestinya ada di antara sesama mukmin, orang-orang yang beriman. Begitu pula rasa benci. Rasa benci itu bukanlah hanya sebatas tataran duniawi. Ketika kita tidak suka dengan orang itu, misalkan karena orang itu dari sisi penampilan buruk misalkan,
atau dari sikap dan perilakunya buruk, ya, padahal buruk atau baik itu harus ada tolak ukurnya. Kalau kita lihat bagaimana seseorang itu berbuat buruk, ya bisa jadi dia berbuat buruk itu hanya sebatas ya apa yang dia ketahui, ya. Tapi dia tidak tahu bahwa sungguhnya perbuatan buruk itu adalah suatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun ketika membenci dia, maka membencinya itu karena dia telah melanggar aturan Allah, melanggar syariat Allah, bukan semata-mata buruk di dalam kacamata manusia, atau bahkan semata-mata baik di dalam pandangan atau perspektif hamba atau manusia. Sehingga ketika kita mengarahkan pada keimanan, mengarahkan pada ketakwaan, mestinya yang menjadi dasar kita untuk berbuat, mestinya yang menjadi dasar kita untuk cinta dan benci itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sebagai satu wujud keimanan, kita yakin bahwa Allah lah yang menciptakan rasa cinta, menciptakan rasa benci, maka kita harus mempertanggungjawabkan rasa cinta dan benci kita kepada Allah. Apakah sudah sesuai dengan perintah Allah, atau justru sesuai dengan larangannya, atau justru bertentangan dengan larangannya? Ini yang kemudian harus kita fahami dan kita yakini. Sehingga bukanlah hawa nafsu kita berbuat itu, bukan karena kita menuruti emosi atau keinginan kita berbuat cinta atau benci itu. Karena sesungguhnya kita sebagai manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita perbuat, maka tentunya konsekuensi iman kita kepada Allah dengan kita memiliki rasa cinta, memiliki rasa benci, maka cinta dan bencinya itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sehingga ketika kita melihat saudara kita misalkan tidak menutup aurat dengan sempurna ketika keluar rumah, maka kita harus benci. Benci dengan apa? Dengan perbuatannya, bukan benci dengan orangnya. Benci dengan apa yang dia lakukan, bukan benci dengan personalnya. Karena manusia adalah ciptaan Allah, ya, kita tidak boleh benci secara fisik, kita tidak boleh benci hanya semata-mata karena materi. Tapi yang kita lihat adalah perbuatannya, apakah memang itu dibenci Allah ataukah tidak. Begitu pula ketika kita melihat orang yang saling menyayangi, saling mencintai, maka yang harus kita pahami, yang kita harus luruskan adalah apakah rasa cinta dan rasa sayang itu berdasarkan Allah, berdasarkan iman kepada Al-Khaliq. Kalau kemudian rasa cinta kita hanya sebatas karena kita pamrih sama orang lain, hanya karena sebagai suatu wujud balas jasa kepada orang lain karena dulu telah menolong kita misalkan, maka itu bukanlah cinta karena Allah, tapi cinta karena manusia, atau cinta karena landasan materi atau manfaat semata. Maka berbekal niat ini, ya, berbekal keikhlasan inilah yang insya Allah akan meluruskan setiap amal perbuatan kita, baik itu cinta kita atau benci kita kepada orang lain atau sesuatu. Sehingga mari di kajian Bil Hikmah yang luar biasa ini, saya mengingatkan diri saya pribadi atau panjenengan semua selaku kaum muslimin untuk kembali kita luruskan niat, kita kembali pada jalan yang benar, bahwa kita cinta hanya karena Allah dan benci itu karena Allah. Yang menjadi acuannya adalah syariat atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah cintanya itu sudah benar, berlandaskan Quran dan Sunnah, ataukah bencinya itu sudah benar, berlandaskan Quran dan Sunnah, ataukah belum? Berarti kalau belum, mari kita sama-sama kembalikan posisi cinta dan benci itu karena Allah dengan mengikuti syariat Allah, dengan menerapkan dan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum yang sejatinya kita ikuti, dan meninggalkan hawa nafsu atau emosional sebagai satu-satunya acuan kita berbuat sesuatu. Ihdinas siratal mustaqim. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.